Mas dan Mbak-mbak semua sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Sukrul, Mbak Yuning. Nah, pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan perkuliahan dengan pengantar ke teori respons butir ya. Untuk pengantar ya nggak masalah, tetapi nanti Mas-mas dan Mbak-mbak bisa mengambil salah satu dari bagian yang terkait dengan chapter ini di teori respons butir untuk tugas akhir ya. Jadi alhamdulillah nanti pada akhir perkuliahan, akhir semester, nah kita coba explore beberapa judul. Siapa tahu mas-mas dan mbak-mbak tertarik. Nah, insya Allah dengan menggarap ya atau dengan mempunyai ide lebih awal, semoga mas-mas dan mbak-mbak bisa lulus lebih cepat, dan salah satunya dari mata kuliah ini bisa nanti ada beberapa tawaran riset ya yang terkait dengan teori respons butir. Nanti untuk pembimbingnya bisa dibimbing Mas Sukrul ya, Pak Sukrul dan kami ya. Gitu mas-mas dan mbak-mbak. Untuk memohon kepada Allah ya pendampingan dan petunjuk agar apa yang kita lakukan hari ini dimudahkan. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah agar semuanya lancar dan dimudahkan. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukupnya. Mbak-mbak, mas-mas, mohon izin saya share screen ya. Mohon maaf, screen-nya itu warnanya agak norak. Nah, dulu kami gunakan ketika masih belum daring. Nah, ketika mau saya ubah, nah template di tempat saya tuh mati. Nah, jadi mohon maaf. Nggak tahu, nanti saya bisa minta tolong Mas Sukrul menghidupkan template-nya, Mas ya. Template PPT-nya, Mas. Tes dulu, suara saya bisa diakses dengan baik ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah. Ini insya Allah kita ke pengantar teori respons butir. Nah, kadang-kadang ada yang protes, nah model rasnya kok nggak masuk, nggak disebut. Nah, termasuk di dalamnya model ras gitu ya. Gitu. Mohon maaf warnanya agak ngejreng ya. Pada hari ini ya mungkin beberapa hari ke depan. Nah, ini di set untuk sehari itu 6 SKS ya. Jadi nanti insya Allah kita ulas sebentar yang kemarin sudah didiskusikan dengan Mas Sukrul, keterbatasan teori tes klasik. Nah, kemudian nanti masuk ke filosofi IRT, item response teori, kemudian model-model matematis dalam IRT, estimasi parameter butir dan kemampuan, kecocokan model. Nah, kemudian nanti ada asumsi, nilai fungsi informasi SEM, penerapan dan praktek ya. Semuanya pakai praktek. Nah, untuk uji asumsi sepertinya nanti sama Mas Sukrul ya Mas ya. Jadi siap. Unit dimensi, kemudian dan lain-lain ya. Nanti dengan Mas Sukrul ya. Kita masuk ke mengulang sedikit teori tes klasik, kemudian masuk ke keterbatasannya ya. Kalau kemarin dengan Mas Sukrul apa-apa mudah dipahami ya. Jadi skor yang diperoleh peserta atau peserta tes gitu ya kalau nanti kaitannya dengan tes, atau responden kalau nanti dengan instrumen pengumpulan datanya dengan angket. Teori tes klasik ini relatif sederhana. Nah, kemudian mudah dipahami juga karena apa-apa kan lebih ke skor total. Nah, jadi semua kemampuan itu terkait dengan skor total. Nah, kemudian analisis juga mudah dilakukan. Jadi ada yang pakai Excel, ada yang pakai R ya, yang sudah mengumpul tadi malam. Terima kasih. Kemudian nanti manfaatnya itu juga pemanfaatannya mudah. Oh, butir ini mudah, butir ini susah. Kalau butir yang susah nanti kita manfaatkan. Kalau Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen bisa dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Kalau bagian ini yang susah, nanti harus seperti apa? Nah, semacam itu. Nah, itu di kajian teori tes klasik.
Kemudian, nah ini yang kemarin dibahas dengan Mas Ukrul ya, skor amatan itu skor sebenarnya dan error ya. Error dimasukkan di sini. Nah, dan ketika kita mengestimasi true skornya, T itu tuh true score ya, itu true score itu tidak bisa dipastikan berapa, tapi kita hanya bisa mengestimasinya. Dan untuk mengestimasi ini biasanya true score ini sangat terkait dengan skor yang sebenarnya atau skor total atau skor amatannya gitu ya. Dan korelasi antara true score dengan X atau skor amatan yang kemarin didefinisikan sebagai reliabilitas gitu ya, gitu. Kemudian untuk validitas, nah kemarin juga sudah kita singgung ya, ada validitas isi, konstruk itu masuk di teori tes klasik, tetapi nanti ketika di teori respons butir, nah tetap kepake ya validitasnya. Kemudian bagaimana mengestimasi tingkat kesukaran, daya pembeda, kemudian ada kesalahan pengukuran. Nah, kemudian kemarin dengan Mas Ukrul, reliabilitas sudah pakai macam-macam, Cronbach alfa, rumus Rulon, korelasi separuh ya, separuh ya, dan seterusnya. Nah, banyak cara, hanya yang paling sering digunakan yakni rumus Cronbach alfanya ya, gitu. Kemudian untuk validitas ini sudah. Nah, kemudian nanti ada tingkat kesukaran. Nanti kalau mas-mas dan mbak-mbak yang kemarin itu sudah kenal dengan kata kerja di taksonomi Bloom gitu ya, sedikit kenalan. Nah, kemudian terkait juga menggunakan langkah-langkah yang banyak. Biasanya semakin banyak langkahnya, semakin sulit butir itu. Nah, karena bisa saja nanti bisa menjawab benar atau salah, dan ketika menjawab salah, nah akan lebih rumit ke step yang selanjutnya. Kemudian di sini, nah ketika langkah-langkah itu memerlukan ini ya, penyelesaian yang khusus, nah disinilah perlu kemampuan atau kompetensi yang kompleks ketika kita menyelesaikan masalah. Mas-mas dan mbak-mbak, untuk apa kaitannya dengan tingkat kesukaran. Nah, ini biasanya tingkat kesukaran itu nanti kemarin ya Mas ya, dihitung dengan proporsi menjawab benar ya. Kalau proporsi menjawab benar sebenarnya idealnya itu tingkat kemudahan, nah, bukan tingkat kesukaran. Nah, kalau Q barulah tingkat kesukaran. Nah, tetapi ini sudah salah kaprah. Ya, proporsi menjawab benar P, nah tetapi kita mengatakannya sebagai tingkat kesukaran. Nah, yang di PowerPoint di sini ini ya, terbalik ya. Soal yang sulit itu kalau proporsinya lebih dari 0,75. Atau kita perbaiki sekalian. Jadi nanti ketika sampai ke mas-mas dan mbak-mbak tidak terbalik ya. Gini. Soal yang sulit kalau kurang dari 0, soal yang mudah jika proporsi lebih dari 0,75. Soal yang sulit jika kurang dari 0,25. Ya. Nah, nanti kalau komposisi dalam tes, nanti biasanya statistisi juga dilibatkan, atau mas-mas mbak-mbak juga nanti jadi dosen gitu ya, ketika komposisi dalam tes 25% mudah, 50% sedang, 25% sulit. Bisa juga nanti ya bisa juga nanti 30% mudah, 30% sulit, 40% sedang gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian daya pembeda. Nah, kemarin gini, nanti juga ketika kita bicara teori respons butir, itu juga nanti ada kaitannya dengan daya pembeda ya.
salah satu estimasi awal untuk daya pembeda di teori respons butir melibatkan juga korelasi poin biserial. Sehingga kalau korelasi poin biserialnya negatif, nanti, biasanya butir dibuang dulu karena nanti juga akan ada ya matriks Hessiannya itu atau nanti tidak ada investnya sehingga analisis itu tidak konvergen seperti itu. Jadi meskipun seolah-olah teori tes klasik itu terpisah dari teori respons butir, tetapi masih ada kaitannya di sini. Kemudian nanti kesalahan pengukuran, kalau ini masih berlaku ya, X plus minus SEM, hanya nanti X-nya itu bukan sekedar hasil pengukuran, tetapi hasil pengukuran yang melalui proses diestimasi dengan cara non-linear, kemudian X plus minus SEM baru nanti digunakan. Nah, jadi kalau X plus minus SEM-nya masih bisa digunakan sama, tetapi perolehan X-nya, kalau X-nya nanti di teori tes klasik menjawab benar ya, jumlah menjawab benar, kemudian nanti untuk teori respons butir, tidak menjawab benar, tetapi pakai estimasi semacam itu, gitu. Dan tentu saja ini ya, setiap teori ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau tadi di awal slide kita katakan bahwa teori tes klasik itu mudah dipahami, mudah dianalisis. Nah, itu kelebihan teori tes klasik. Nah, sementara ada kelemahannya juga ya. Parameter butir ditentukan oleh parameter peserta. Nah, dan parameter peserta ditentukan oleh parameter butir. Kemudian nanti ya mungkin kita kasih contoh seperti ini. Ada teman-teman yang kuliahnya waktu SMP itu SMP 1 Jogja ada? Atau SMP Ada, 1? Bu. Mbak Halimah SMP 1 Jogja? Iya. Terus ada yang dari SMP 1 Magelang? Ya, sementara Mbak Halimah dulu. Atau ada yang dari SMP 1 Wonosari? SMP 1 Wates? SMP 1 Sleman? Oke, ya. Yang Mbak Martalia dari mana, Mbak? SMP-nya? SMP 1 Sleman. SMP 1 Sleman, muridnya Bu Guru Matematikanya cantik ya. Bu siapa tuh? Siapa Mas Ukrul yang sering membantu kita di PPG? Bu Laksmi. Bu Laksmi. Ya, Bu Laksmi Indrawati ya. Mbak Halimah, nah ini muridnya Pak TJ. Nah, Mbak Martalia muridnya Bu Laksmi. Nah, kan Pak TJ sama Bu Laksmi kan ngajarnya keren, bagus. Nah, jadi mas-mas dan mbak-mbak yang sekolah di SMP 1, SMP 1 Sleman, nah kan pinter-pinter gitu ya. Nah, dari awal itu misalnya dulu kan ada ujian nasional. Ketika ujian nasional, nah siswa-siswa dari SMP 1 Jogja sama SMP 1 Sleman itu kan banyak yang skornya 9, 10, 9, 10. Nah, kemudian kalau ditanya orang tuanya di rumah, nah, Nak, kamu tadi ngerjakan soal matematika susah atau mudah? Mudah, Bu. Nah, atau ya ada perlu sedikit perhitungan, Bu, tapi pada dasarnya bisa. Nah, semacam itu jawabannya. Kalau semacam itu jawabannya, kan memang siswanya itu ya memang pintar dari SMP 1 Sleman, SMP 1 Jogja kan memang pintar. Nah, tapi kita coba ke sekolah swasta yang jauh gitu ya. Kalau data di Jogja itu ada istilahnya tuh Jogja Kemeringet gitu ya. Mas Sukrul tahu nggak Jogja Kemeringet? Nah, belum tahu, Prof. Jogja Kemeringet itu kalau lokasinya itu dari Jogja menuju lokasi tersebut itu masih kemeringet, masih berkeringat, itu masih jauh berarti. Ya.
Jadi biasanya ada sekolah yang di pojok-pojok. Nah, kalau di tempat saya kan saya aslinya Gunung Kidul. Nah, ada beberapa sekolah di Gunung Kidul tuh yang jauh. Kemudian aksesnya juga jauh. Nah, itu juga apa? Sarana prasarana pendukung juga kurang. Nah, gurunya juga kurang karena sedikit guru yang mau ditempatkan di daerah tersebut. Nah, sehingga dari sisi proses pemenuhan ya standar pendidikan belum tercapai. Nah, semacam itu ya dari siswanya juga sudah susah, proses pembelajarannya juga susah, nanti kemampuannya juga kurang. Nah, sehingga ketika merespons atau menjawab soal ujian nasional tidak terlalu optimal. Ketika ditanya juga soal ujiannya gimana, mudah atau susah? Nah, pasti susah. Nah, jadi nanti kalau kita menggunakan data UN yang sebenarnya, nah itu kan ada kodenya. Kalau di atas-atas masih di SMP 1, SMP 2, SMP 5, SMP 8 gitu ya. Kalau di Jogja, nah tetapi kalau di bawah sudah SMP yang Kemringet tadi, yang jauh dari kota tadi. Sehingga kalau skornya itu diubah ke dikotomi 1-0, yang atas-atas dominan 1, tetapi yang bawah-bawah dominan 0. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat kesukaran itu juga tergantung atas siapa yang mengerjakan semacam itu. Nah, itu yang kita maksudkan tadi keterbatasan dari teori tes klasik ya. Ini parameter butir tergantung parameter peserta dan sebaliknya juga parameter peserta menentukan parameter butir. Nah, kemudian hasil tes tidak dapat digeneralisasikan, kemudian di luar tes yang digunakan. Jadi nanti kalau teori tes klasik ya kita bicara karakteristik butir di suatu wilayah ya hanya di situ saja. Tetapi kalau nanti teori respons butir, biasanya kan N-nya besar dan untuk N yang besar itu kalau samplingnya sudah lumayan bagus, nah ini bisa digunakan ini kira-kira nanti menggunakan tingkat kesukaran butir ini sekian. Nah, di wilayah lain juga sekian semacam itu gitu ya. Kemudian nanti ada istilah untuk keajegan atau reliabilitas, kita menggunakan istilah nilai fungsi informasi. Nah, dan untuk nilai fungsi informasi itu nanti ada keunikannya. Nah, insya Allah nanti kita jelaskan pas membahas nilai fungsi informasi. Jadi tidak sekedar ini ya, menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain dan seterusnya, tetapi nanti bisa digunakan juga kaitannya untuk merakit ya, merakit perangkat. Jadi kadang-kadang kita guru-guru misalnya membuat soal, ketika sudah disimpan di suatu tempat penyimpanan, nah istilahnya teman-teman itu bank soal, nanti kita bisa merakit perangkat seperti yang kita inginkan. Nah, itu salah satu keunggulan dari teori respons butir yang tidak difasilitasi oleh teori tes klasik, sehingga menjadi shortcoming of CTT ya, classical theory test gitu. Kemudian juga kalau misalnya nih siswa kemampuannya 80 dari skala 0-100, kira-kira jawabannya seperti apa ya kalau soalnya seperti ini. Nah, itu susah diberikan. Tetapi ketika nanti menggunakan teori respons butir, nah, itu bisa dilakukan semacam ini ya. Jadi kita nanti punya kemampuan misalnya kalau 80 dari 0-100, nah, nanti diubah dulu ke skala -4+4. Kemudian kita bisa membangkitkan data gitu dengan probabilitas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar, ada tamu.
paket, Mas. Jadi ya, maaf ya terganggu sebentar. Sampai sini ya. Nah, kemudian kita ke sini. Nah, coba kita renungkan sebentar ya. Kalau anak sekarang itu kepribadian diukur dengan memiliki apa pribadi gitu ya, Mas Sukrul ya. Bener nggak, Mas Sukrul? Nggak bercanda ya. Ya, kepribadian ya tetap inilah soleh-solehan nomor 1 ya, gitu ya. Ini bercanda aja. Teman-teman ya, kalau misalnya ini apa-apa yang kita miliki secara pribadi kita ditanya ya, memiliki HP atau tidak ya, memiliki HP ya atau tidak. Kemudian memiliki motor, ya atau tidak. Memiliki rumah, ya atau tidak. Dan seterusnya. Memiliki tabungan, memiliki mobil. Ya. Kalau dengan teori tes klasik, nah ya tidak ini kan nanti di skor 1-0 itu dijumlahkan ya, scoringnya ya. Nah sekarang pertanyaannya, nah kita berikan waktu ya Mas Sukrul untuk teman-teman sekitar 5 menit merenungkan ya, merenungkan. Memiliki HP, memiliki motor, memiliki rumah ya atau tidak. Nah, jawabannya dijumlahkan. Kalau teori tes klasik kan dijumlahkan ya. Misalnya nomor 1, nah soalnya itu bisa menghitung penjumlahan. Nomor 2 bisa menghitung pengurangan, bisa menghitung apa? Yang lain-lain ya. Soal yang lain-lain, dan seterusnya. Nanti kan kalau mengerjakan benar di skor 1, mengerjakan salah di skor 0. Nah, kalau teori tes klasik kan dijumlahkan ya. Waktu kita SMP, SMA gitu, benar berapa? 10. Oh, berarti 10 dari 10 atau 100%. Nanti skornya 100 kalau dibuat 0, 100, macam itu. Nah, sekarang minta tolong teman-teman merenungkan ya 5 menit. Bolehkah jawaban tersebut dijumlahkan? Kalau tidak bisa dijumlahkan, adakah cara yang tepat untuk menganalisis? Nah, kalau kaitannya seperti ini, misalnya kemampuan memiliki barang-barang, atau nanti kalau soal kemampuan di bidang tertentu, kemampuan literasi, kemampuan matematik, kemampuan statistik, dan seterusnya. Bolehkah jawaban ya atau jawaban betul dijumlahkan? Nah, minta tolong direnungkan ya, 5 menit ya. Silahkan, mulai dari sekarang. Oh kok bablas ya. Silahkan ya.
Teman-teman sudah belum? Siapa yang sudah ada pendapat, boleh dijumlah atau enggak, alasannya apa? Kalau boleh dijumlah juga alasannya seperti apa? Minta tolong ya. Atau ditunjuk nih, kalau enggak ada yang mau ya Mbak siapa nih? Mbak siapa ya Mas? Mbak atau Mas ya? Mas Ukrul yang nunjuk. Jadi, yang ada di ini yang muncul paling awal, kita coba Mbak Ratna Triutami. Yuk Mbak Ratna Triutami, monggo Mbak. Mbak Ratna aktif. Halo Mbak Ratna. Mungkin sedang mencari inspirasi di tempat yang nyaman, Prof. Lanjut Mas Ukrul. Siapa? Mas Ukrul menunjuk. Mbak Amelia Rifka. Halo Mbak Amelia. Iya Bu, apakah suara saya terakses Bu? Alhamdulillah, suaranya jelas. Oh iya, kalau menurut saya, tapi mohon maaf ya Bu kalau salah Ya, sebelumnya. nggak apa-apa. Kalau menurut saya sepertinya tidak bisa Bu kalau langsung dijumlahkan. Soalnya kan ini poinnya ya atau tidak berarti 1-0 ya Bu, seperti Ya, itu ya Bu. betul ya. Punya atau Kalau tidak gitu ya. iya seperti itu Bu. Kalau menurut saya mungkin kalau kayak tadi tuh bahasannya kayak kepunyaan ya Bu. Seharusnya kalau menurut saya ada tolak ukurnya seperti itu Bu. Kayak misalkan punya HP bisa apa ya, isinya bisa berapa jumlahnya seperti itu Bu. Oh ya, HP-nya berapa gitu ya. Jadi kayak seperti ada skalanya seperti itu Bu. Kalau menurut saya. Kalau misalnya diubah, nah sekaliannya. Seandainya diubah, sebentar. Salah.
Seperti ini, Mbak. Sebentar Bu, saya masih bingung Bu. Misalnya punya HP 5. Ada nggak punya HP 5? Kalau 3 banyak ya Mas yang punya HP 3 ya Mas Sukrul ya. Nggih. Mas Sukrul punya berapa Mas? Hanya 1, Prof. Banyaknya Makanya motor. Nah, biasanya kan kalau Mas Sukrul untuk diri sendiri, untuk istri, untuk istri nggih 2. Jadi 2 ya. sama-sama 1. Rumah sementara 1 ya Mas. Mau 4 apa berapa Mas? Cukup 1. Tabungan. Nah, ini tabungan tolak ukurnya susah nih. Bisa sampai 1 miliar ini, Mas. Banyaknya mobil. Nah, ini juga ya relatif ya. Bisa 2, bisa 5 ya. Bolehkah ini dijumlah? Gimana Mbak? Tadi Mbak siapa Mas? Yang kedua Mbak Amelia Bu. tadi bingung. Kalau menurut saya sepertinya tetap tidak bisa Bu. Soalnya HP dan motor sendiri itu barang yang berbeda kan Bu. Kalau seandainya mereka dijumlahkan, nanti interpretasinya itu mewakili yang mana seperti itu Bu. Oke Jadi ya. interpretasinya kurang apa ya Bu? Kurang valid gitu, kurang jelas Bu. Karena tidak Oke. tahu mewakili yang mana. Mungkin seperti itu Bu. Mohon maaf kalau salah ya Bu. Terima kasih Mbak Amelia, luar biasa. Menurut Mbak Amelia, baik punya atau tidak punya seperti di atas, ya atau tidak 1-0, kemudian diubah ke 1, 2, 3, 4, 5, tidak bisa dihitung. Nah, mungkin Mbak Amelia terpengaruh dengan aljabar ya Mbak ya. Kucing sama ayam dijumlah tidak bisa gitu ya Mbak ya. Ya. Tapi pada realitasnya ketika kita mengerjakan soal gitu ya, contoh ya, mungkin saya unduh dulu, saya stop dulu, kemudian saya masuk ke Google, nah, saya unduh soal UN ya. Chrome-nya. Misalnya saya mencari soal ujian nasional SMP 2019 ya, matematika. Saya share ya, share screen. Ini screen seperti ini. Nah ini kan sama ya Mbak. Nomor 1 terkait dengan bilangan ya, urutan pecahan. Nomor 2 terkait dengan bilangan berpangkat. Nomor 3 penjumlahan bentuk akar. Nomor 4 soal cerita. Nah seperti ini kan sama. Soalnya kan berbeda-beda ya. Dan mungkin juga tingkat kesulitannya berbeda-beda. Nah, tapi pada realitasnya, nah seperti yang sudah dijelaskan Mas Sukrul kemarin, kalau pakai teori tes klasik itu kan dijumlahkannya seperti itu ya. Oke, balik lagi ke sini ke dua bentuk ini ya. Ini ya tidak 1-0 atau dikotomi.
Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 politomus ya, atau politomi. Ada yang menyampaikan juga polikotomi ya. Monggo teman-teman, dari 2 ini, nah tadi Mbak Amelia sudah menyampaikan infonya, tidak boleh dijumlahkan. Monggo yang lain. Mohon maaf, Prof. Share screen-nya belum terlihat. Belum keluar ya? Oke. Berarti saya stop dulu. Stop dulu, share. Screen lagi. Share. Sekarang sudah? Masih belum, Prof. Loh, sudah ya, Mas? Nggih. Minta satu-satu ya? Tadi pas menunjukkan hasil UN juga masih belum keluar, Prof. Belum keluar? Nggih. Oh ya. Ini hasil UN. Sekarang keluar belum? Double klik to enter full screen mode. Nah, ini masih belum, Prof. Masih hitam. Oh. Nggih. Ya, sebentar. Atau dari sini sudah share, Mas. Kok aneh nih? Sebentar. Saya stop dulu. Bismillah. Share screen. Sekarang muncul apa? Masih yang hitam, Prof. Apakah hanya di saya atau yang lain gimana? Yang lain apakah sudah muncul? Seharusnya Dari muncul. saya belum muncul, Pak. Oh ya, atau saya share ini aja deh, saya share PPT-nya aja di itu ya, sama soal UN-nya di file CVS. Mungkin ada kendala jaringan, Mas. Kemarin sore juga ini saya pakai Indium ya. Save file save as. Saya coba di download dulu. Terus saya buka WhatsApp statistik pendidikan. Alhamdulillah sudah saya share 2 file di grup ya, monggo diunduh. Ada PPT hari ini. Kemudian ada UN. Sudah bisa terunduh ya. Kalau tadi yang pas teori respons butir tadi bisa share ya, Mas ya? Nggih, lancar. Share, ya? Ini yang terakhir tadi setelah mencoba yang UN, ternyata itu yang belum muncul. Kalau sebelumnya lancar, ya? Prof. Nggih. Ini ada masalah apa ya?
Sekarang saya share screen kelihatan nggak ya, Mas? Masih hitam, Prof. Ini, atau saya bantu untuk share. Oh ya, Mas Sukru minta tolong share yang apa? Yang PDF tadi. Oke, Maaf ya, Mas ya. enggak apa-apa, Prof. Mohon maaf, sudah muncul, Prof. Sudah, alhamdulillah. Terus Masnya. Ya, monggo teman-teman, tadi sampai Mbak Amelia. Ada yang lain? Monggo silahkan. Mbak Vini? Ya, Bu. Ya, monggo berpendapat Mbak Vini. Izin menjawab ya, Bu. Kalau menurut saya itu bisa dijumlahkan karena setiap orang itu memiliki peluang atau skala yang sama antara HP, motor, rumah, tabungan, dan mobil. Jadi per orang itu bisa dijumlahkan biar nanti misal orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu bisa dibandingkan gitu, Bu. Oke, jadi misalnya ini kan kebetulan tadi HP yang dimiliki 3, 2, 1, 5, 2 gitu. Mbak Vini misalnya ya, ada orang yang punya HP 5, motor 5, rumah 5 gitu berarti 5, 5, 5, 5 berapa jadinya Mbak? 25 gitu bisa ya Mbak ya? Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, siap nih. Terima kasih. Nah, Mbak, ini sudah satu-satu pendapatnya dari Mbak Vini, matur nuwun pendapatnya Mbak Vini boleh dijumlahkan. Nah, sementara tadi Mbak Amelia, menurut Mbak Amelia kurang tepat ya, gitu. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat? Mbak Ratna. Ini yang di garasi itu kok bunyi ya garasinya? Mbak Ratna? Iya, Bu. Monggo Mbak Ratna disampaikan Mbak Ratna pendapatnya. Kalau saya lebih setuju dengan Mbak Amel, Bu. Kurang tepat jika dijumlahkan. Mbak Ratna berpendapat kurang tepat jika dijumlahkan. Alasannya apa Mbak kurang tepatnya? Monggo matur nuwun pendapatnya Mbak Ratna. Alasan kurang tepatnya monggo dilengkapi. Karena apa ya itu Halo? menurut saya itu nanti apa ya seperti nilainya tuh nggak sama gitu, Bu. Oke, ya. Nilainya nggak sama ya, gitu ya. Alasannya Mbak Ratna. Terima kasih Mbak Ratna. Monggo ya Mbak Amelia punya followers ya. Sekarang cowok ya. Ini cowok siapa nih? Mas Nyoman. Kalau dari saya juga tidak bisa dijumlahkan karena menurut saya ini memiliki value yang berbeda.
HP dan rumah memiliki value yang berbeda kan dari segi harga gitu. Oke, ya. Menurut Mas Nyoman tidak bisa dijumlahkan. Oke, ya. Terima kasih Mas Nyoman. Yang cowok siapa lagi ya Mas Sukrul ya, lainnya ya Mas, lainnya Mas Nyoman ya Mas. Yang cowok lainnya Agak siapa? sulit ini mencari yang cowok. Kayaknya ada beberapa ya kayaknya. Apa sedang nggak datang soalnya ini hanya 27. Ini hampir semua perempuan, Prof. Ini Saya cek. mahasiswanya yang paling ganteng satu kayaknya nih. Mas Nyoman cerdas aja nih ya. Yang lain cantik-cantik ya. Oh ya, satu aja lagi Mbak Oktiva. Monggo Mbak Oktiva. Izin menjawab, Bu. Jawaban saya Silakan. seperti Mbak Amel sama Mbak Arna juga sama sepertinya Nyoman, Bu. Oke ya, nggih, terima kasih. Nah, menurut Mbak Oktiva ya tidak bisa dijumlahkan ya karena berbeda. Nah, sebenarnya teman-teman, nah ini kalau misalnya kita menggunakan teori tes klasik, kita boleh menjumlahkan. Kalau pakai teori respons butir ya jangan dululah dijumlahkan. Nah, kenapa? Nah, nanti ada rasionalnya ya gitu. Kalau pakai teori yang kemarin boleh dijumlahkan seperti kemarin ya. Mungkin kalau pas ngisi angket akhir semester itu apa ya Mas? Mengevaluasi dosen itu kan ada setuju tidak setuju kan skornya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu kan setiap dosen dijumlahkan. Padahal tiap-tiap butir itu kan beda ya. Pertama, dosen menyiapkan silabus, dosen menyampaikan apa secara jelas tujuan perkuliahan. Dosen menggunakan aturan penilaian yang tepat. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Nah, itu kan beda-beda. Nah, itu kan scoringnya itu kan dijumlahkan. Nah, berarti seperti ini. Banyaknya HP 5, punya motor 5, punya rumah 5. Nah, berarti hartanya itu berarti 15 gitu. Tetapi nanti ya, misalnya tabungan 0, mobil 0. Nah, tetapi sebaliknya gini. Punya HP 1, punya motor 1, tetapi punya rumah 2, punya tabungan 5, punya mobil 2. Nah, itu kan sama-sama jumlahnya misalnya 15. Nah, tetapi kira-kira lebih banyak hartanya yang kedua atau yang pertama ya? Seperti itu ya, ada gambaran ya, kenapa nggak bisa dijumlahkan atau kalau mau dijumlahkan diboboti dulu ya. Bobotnya mobil, bobotnya tabungan, bobotnya rumah tentu lebih besar dibanding bobotnya motor dan HP. Seperti itu ya. Jadi boleh dijumlahkan tetapi berbobot. Nah, atau untuk tahu bobotnya berapa itu kita pakai hubungan non-linier ya gitu. Itu cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau pakai teori respons butir kita tidak boleh langsung menjumlahkan seperti teori tes klasik. Nah, karena nanti ada pembobotan tiap butir-butirnya semacam itu. Mohon bantuan Mas Sukrul selanjutnya. Ya, jadi seperti tadi ya, kalau misalnya kemampuan itu kalau di teori respons butir kita mempertimbangkan level kesulitannya. Jadi sama-sama bisa meloncat, tetapi yang satu meloncat 1 meter, tetapi yang satu meloncat 1,5, tentu kemampuannya berbeda. Sama-sama punya barang satu, yang satu HP, yang satu rumah. Nah, atau juga bisa ya, ada nggak HP seharga rumah gitu? Ada nggak ya, Mas? Ada teman-teman yang suka ngupdate harga HP? Ada nggak HP yang seharga rumah?
Untuk sementara belum ditemukan, Prof. Belum ya, gitu ya. Terima kasih. Nah, kalau komputer sudah ada ya, ya Mas ya. Komputer seharga rumah ada, yang komputer dipesan Bukismi yang untuk big data ya Mas ya. Nah, itu kan sampai 400 juta ya. Sampai 0,5 miliar bisa ya. Karena seperti itu ya, bisa digunakan untuk analisis yang data besar ya. Jadi semacam itu. Sama-sama kemampuannya satu, tetapi yang satu kemampuan membeli HP, satu kemampuan membeli rumah, satu kemampuan membeli HP, satu kemampuan membeli mobil. Nah, tapi kalau sekarang banyak ya mobil murah banget. Jadi bisa saja mobil lama itu dijual 10 juta, 15 juta, setara dengan Apple ya. iPhone setara dengan iPhone 10-15 juta. Jadi mobil dan handphone bisa saja sama-sama satu, tetapi harganya mirip-mirip juga bisa juga. Gitu. Jadi di situ bobot masih perlu menjadi pertimbangan lagi. Monggo lanjut, Mas. Nah, itu juga tadi ya kaitannya dengan probabilitas. Nah, jadi kemampuan itu juga nanti dikaitkan dengan level kesulitannya. Semakin tinggi tingkat kesulitan, nah, semakin kecil peluang keberhasilan gitu ya. Atau semakin mahal harga, semakin kecil peluang membeli, nah sama ya. Semakin tinggi kesulitan, semakin kecil berhasil meloncat. Nah, itu kalau loncat tinggi. Kalau soal menjadi semakin tinggi tingkat kesulitan, semakin kecil peluang menjawab benar. Atau dibalik ya, semakin tinggi kemampuan, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Seperti itu ya. Ini alasan ya, beberapa alasan menggunakan teori respons butir ya. Kalau akhir-akhir ini ya, ujian nasional, kemudian yang terbaru itu asesmen nasional AN, kalau sekarang AN istilahnya, kemudian ada lagi AKM, nah Bapak yang teman-teman yang Bapak Ibunya menjadi guru atau menjadi pendidik pasti kenal AKM. AKM menggunakan teori respons butir ya gitu. Nah kemudian nanti beberapa instansi sekarang sudah menggunakan equiting, sudah menggunakan teori respons butir juga seperti UTBK. Nah, dan di UTBK itu banyak juga teman-teman dari statistisi yang diminta membantu ya. Jadi memang salah satu terapan dari Statpen itu statistik adalah penerapan statistika di bidang pendidikan. Kemudian nanti juga ada ini teori respons butir digunakan untuk pengembangan soal di daerah-daerah, kemudian analisis data nasional maupun internasional seperti TIMSS dan PISA juga menggunakan teori respons butir, dan beberapa ini sistem tes yang ada di negara maju nah sudah menggunakan teori respons butir. Nah, kalau Indonesia baru awal-awal memulai ya. Begitu ya. Itu salah satu juga alasan ketika kita menggunakan teori respons butir khususnya di bidang pendidikan. Next, Mas ya. Jadi di sini kita menggunakan teori respons butir salah satu di antaranya untuk mengatasi permasalahan teori tes klasik ya. Kemudian ada juga ini ya, uji asumsi nanti ya. Salah duanya ada unidimensi, kemudian ada independensi lokal, nah ada yang lain yakni invariansi, parameter butir dan kemampuan. Kemudian untuk modelnya yang terkenal nanti ada model 1 parameter, ada 2 parameter, 3 parameter, 4 parameter. Insya Allah kita pelajari 1P, 2P, 3P dan model RAS ya. Nanti 4P menyusul ya yang mau ini ya, yang mau mengembangkan untuk ini. Untuk skripsi ya.
Ini prinsip teori respons butir. Nah, salah satu prinsipnya diantaranya adalah prinsip relativitas. Mohon izin, ini saya ambil ya, diambil dari buku Hosmer and Lemesow ya. Kalau theta itu kemampuan, delta itu hambatan. Kalau kemampuan itu melebihi hambatan, maka atau kalau theta dibanding delta, hambatan lebih dibanding dengan kemampuan dibanding hambatan lebih dari 1 atau theta lebih besar dibanding hambatan, itu pasti akan berhasil ya. Sebagai contoh, tabungannya atau memiliki uang 100.000. Harga makanan 50.000. Nah, di sini kan kita bisa ya. Kita bisa membeli makanan tersebut karena kemampuannya 100, deltanya 50. Berarti theta dibanding delta lebih dari 1 ya. Sebentar, tadi kayaknya ada yang masuk untuk diadmit. Ya. Kemudian kalau misalnya theta dibanding delta kurang dari 1 atau dengan kata lain, kemampuan itu kurang dibandingkan dengan hambatan, punya uangnya 100, tetapi hambatannya atau tantangannya mau membeli baju yang harganya 200. Nah, kan belum cukup itu. Nah, berarti seperti itu kita akan punya hambatan untuk membeli atau kita belum bisa berhasil membeli. Nah, kemudian nanti kalau dilenkan ya atau dibandingkan, theta dibanding delta ini sama dengan P dibanding Q. P itu proporsi atau kemampuan menjawab benar. Q itu 1 dikurangi P itu sama dengan Q. Kemudian nanti diubah ya, len theta dikurangi len delta sama dengan len P per Q. Nah, nanti ketika nanti dilanjutkan pembuktiannya akan menjadi persamaan yang paling kanan bawah. P theta, nah nanti setara dengan eksponen theta kemampuan dikurangi dengan tingkat kesulitan butir dibagi 1 plus eksponen theta dikurangi B. B itu tingkat kesulitan butir. Yang pojok kanan bawah merupakan model RAS gitu ya. Terus Mas mohon izin ya. Ini model RAS ya. Tadi yang pojok kanan bawah ini merupakan model RAS. Kita ingat ya, nanti kalau salah satu indikatornya, nah di sini kalau di model RAS itu probabilitas atau kemampuan menjawab benar itu ditentukan oleh B ya. B sama theta. Jadi P theta itu ditentukan oleh B dan theta. Nah, monggo lanjut Mas. Terima kasih. Ya. Ya ini. Atau dengan kata lain ya ICC ya, nanti ada ICC ya yang gambar S ya. S itu S merah di pojok kanan bawah itu disebut kurva karakteristik. Sumbu mendasarnya adalah kemampuan, sumbu vertikalnya adalah probabilitas menjawab benar gitu ya. Nah, itu disebut kurva karakteristik. Kemudian besarnya probabilitas menjawab benar ditentukan oleh theta dan B. Itu kalau model RAS atau nanti di beberapa buku B itu juga nanti disebut dengan delta ya. Tingkat kesulitan bisa disebut dengan delta, khususnya buku-buku yang dari Australia. Gitu. Kalau buku Amerika pakai B ya. Kemudian kalau buku dari Eropa ada sebagian yang mengatakan kalau simbolnya aja sih tingkat kesulitan kadang disebutkan sebagai B, kadang disebutkan sebagai delta gitu. Monggo Mas lanjut. Nah, ini sudah ya tadi. Ya, terus
Ya, ini. Nah, ini kurva karakteristik kalau beberapa butir. Nah, ini kalau satu butir. B itu, sebentar, yang sebelumnya. Ya, ini. B itu sebenarnya kalau kita pasang probabilitas sama dengan setengah, kemudian kita tarik garis ke kanan sampai nemu kurva karakteristiknya, kemudian kita tarik garis ke bawah sampai memotong sumbu mendatar. Nah, disitulah posisi B-nya gitu. Jadi atau dengan kata lain, B itu merupakan kemampuan yang diperlukan oleh peserta untuk mempunyai probabilitas atau peluang menjawab benar sebesar setengah. Lanjut, Mas. Ya. Nah, ini kalau beberapa butir ya. Jadi nanti seperti huruf S tapi kayak sejajar di bagian tengahnya ya, meskipun di ujung kiri dan ujung kanannya bertemu. Jadi itu sebagai contoh model ras, B-nya min setengah, 0 dan setengah gitu. Nah, ini kalau beberapa butir, monggo lanjut. Kalau beberapa butir ini dihapus bagian atasnya akan membentuk meteran. Nah, ini merupakan prinsip meteran pada model ras. Nah, dan model ras ini merupakan model yang paling banyak pengikutnya. Jadi nanti kalau Mas-mas dan Mbak-mbak ada yang sekolah di Australia atau sekolah di Amerika, nanti bisa join-nya. Ini terkenal sekali. Jadi model ras ini merupakan model yang paling banyak pengikutnya di dunia karena memang ada bobot untuk tiap butir soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan lebih mudah dipahami karena ya dengan mudah dipahami ini salah satu di antaranya dikarenakan ini ya adanya dihapus bagian bawah dan di bagian atas bisa menjadi ukuran seperti biasa. Jadi kalau saya bisa mengerjakan soal yang biru, berarti kemampuan saya sekitar setengah, ya. Sekitar 0. Ya. Kalau yang merah kiri, setengah, minus setengah. Merah yang kanan, 1. Nah, semacam itu. Ya. Monggo lanjut. Nah, di sini kalau mau modelnya ya, jadi analisis butir itu ada 2 cara. Teori tes klasik yang kemarin sudah kita bahas tuntas. Nah, yang sekarang itu menggunakan model kemampuan laten. Nah, kenapa kemampuan laten? Nah, karena kemampuan itu tidak bisa langsung terukur, tetapi melalui proses estimasi. Seperti tadi, kekayaan saya berapa tuh? Punya HP 2, punya laptop 1 misal, atau punya HP 2, punya laptop 2. Penting nggak punya istri 2 ya, Mas Sukrul ya. Ya. Jadi punya ini 2, punya rumah 3, punya tabungan 5 dan seterusnya. Nanti dari situ kita bisa mengestimasi sebenarnya probabilitas atau ininya berapa, kemampuannya berapa, tetapi tidak langsung diestimasi. Kemudian untuk model teori respons butir itu sebenarnya dipisahkan model ras dan IRT. Tetapi di sini nanti kita coba bedakan 1 PL sama ras model ya, tetapi di sini serupa tapi tak sama model ras sama 1 PL. Nah, nanti ada 2P, 3P, 4P yang kita pelajari nanti 1P, 2P, 3P dan model ras. Lanjut Mas ya. Ini tadi sudah ini sebentar. Model ya ini dulu. Kalau model 1 PL sama model 2 PL, nah yang membedakan adalah A-nya. Tadi 1 PL itu kan tanpa ada D ya Mas ya, sebentar yang ini. Nah, sebentar. Tadi Mas yang atas coba, yang model 1 PL, yang model ras. Ini ya. Balik lagi. Yang ya udah nggak apa-apa.
nggak tahu kalau ini. Yap, ini ya. Terima kasih. Ini merupakan model ras. Kalau misalnya di sampingnya theta itu ada D-nya, jadi nanti E pangkat D dikalikan theta dikurangi BI. Nah, di situ ada faktor skala. D sebesar 1,7 ya besarnya. D itu sama dengan 1,7, maka nanti disebut sebagai model 1PL. Gitu. Tetapi kalau misalnya tanpa adanya D seperti di laman ini, nanti ini sama dengan model ras gitu. Jadi yang membedakan model ras dan 1PL hanyalah D. Kenapa kok harus 1,7? Nah, karena model logistik ini nanti distribusinya itu disesuaikan dengan distribusi normal, nah sehingga harus ada pengalinya sebesar 1,7. Kalau ada pengalinya sebesar 1,7, distribusinya mendekati distribusi normal. Dan untuk model 1PL itu karena di transformasi agar mendekati distribusi normal, makanya perlu D. Jadi yang membedakan model ras itu sama 1PL adalah D-nya. Kalau ras itu tanpa D, kalau 1PL ada D-nya. Nah, demikian ya. Kemudian balik ke model 2PL. Ini 2PL ada A-nya. A itu tingkat kesulitan ya. Dan udah ada D-nya juga. Nah, semacam itu ya yang membedakan. Monggo lanjut, Mas. Untuk 2PL nanti digambar kurva karakteristik dulu sebelum 3PL yang ini. Nah, ya. Yang membedakan dengan ini adalah kemiringannya atau slope-nya ya. Makanya A itu sering disebut dengan slope. Jadi untuk yang butir nomor 1 itu ada A-nya setengah, butir nomor 2 ada A-nya 1. Di situ mengindikasikan bahwa slope yang untuk butir nomor 2 yang sama dengan 1 itu kemiringannya atau lebih miring dibandingkan dengan atau lebih curam dibandingkan dengan yang berwarna merah. Nah, jadi di situ A itu menentukan kecuramannya semacam itu. Monggo lanjut, Mas. Ya. Kemudian untuk 3PL, nah seperti ini. Ada D, ada A, ada B. Kalau tadi B tingkat kesulitan, A itu daya pembeda, yang membedakan adalah C. Nah, C ini disebut pseudo gesing. Kenapa kok disebut pseudo gesing? Nah, seperti gesing tetapi pseudo ya, pura-pura. Atau semu. Nah, tebakan semu. Nah, kata-kata semu di sini sebenarnya bisa dikatakan bahwa ketika kemampuan itu sangat rendah, kalau sudah ada C-nya, itu mengindikasikan bahwa siswa itu punya modal untuk punya modal tertentu atau punya peluang tertentu untuk menjawab benar seperti itu. Gitu, jadi ada C-nya. Nah, seperti itu. Terus itu ya itu butir nomor 1, 2, 3 yang membedakan adalah C-nya. Nah, C butir nomor 1 0. Nah, butir nomor 1 itu yang merah. Butir nomor 2 juga 0. Nah, tetapi di sini kita mau menunjukkan untuk butir nomor 3 itu yang salah nih gambarnya. Butir nomor 3 yang hitam, yang grafiknya hitam. Yang hitam di sini kelihatan kalau peserta yang kemampuannya sangat rendah, di sini -4, ada probabilitas sudah punya modal itu ya. 0, sekian peluang menjawab benarnya semacam itu. Lanjut, Mas. Nanti ada model 4 ya, 4PL. Nah, ini model 4PL. Nah, di sini kalau tadi ada C, kemudian di sini ada D. Nah, D itu dikatakan sebagai parameter keempat. Nah, itu disebut sebagai parameter careless atau reckless atau kecerobohan atau parameter ngantuk ya. Kenapa disebut parameter ceroboh, ngantuk, reckless? Itu salah satu diantaranya
Karena dengan adanya careless ini, total probabilitas itu tidak sampai 1. Nah, ini yang menyebabkan parameter keempat disebut sebagai parameter kecerobohan. Mau lanjut, Mas. Yang membedakan di gambarnya ya. Nah, di sini. Ini kok tidak berwarna ya akhirnya ya. Itu gambar yang paling kanan. Itu yang 4PL. Itu tidak sampai 1 ya. Yang gambar di ujung kanan atas. Karena di hanya 0, berapa nih Mas Sukrul? 0,8 sekian ya. Itu salah satu kelemahan ketika kita menggunakan 4PL. Nanti ada bahasan khusus kapan kita menggunakan 1PL, 2PL, dan 3PL. Terima kasih. Oke, gitu. Ini kita stop dulu, Mas Sukrul. Minta tolong langsung ke ini, langsung ke Excel, Mas. Masih ada apa? Beberapa menit nanti teman-teman kita berikan PR untuk menggambar kurva ya, menggambar menggunakan Excel boleh, menggunakan apa? Menggunakan R juga boleh. Nah, Mas Sukrul akan mendemokan menggunakan Excel dulu. Monggo Mas Sukrul, atau saya coba ya, saya coba semoga saya bisa berhasil. Sambil saya carikan Excel-nya juga. Ya, siap. Kalau nggak ada, kalau nggak bisa ya terpaksa masuk dulu lagi nih. Kelihatan Excel saya? Maaf Bu, masih hitam. Duh, ya udah terpaksa masuk dulu lagi ya Mas ya. Iya, siap. Ya. Biasa Mas menggambar ICC di sebelah kiri minus 4 plus 4 dengan delta 0,1. Jadi minus 4, minus 3,9, kemudian kita geret ke bawah, kita drag ke bawah sampai plus 4. Di sebelah kanan ada atau itu. Jangan tunjukkan, kita kerjakan sama-sama. Okay. Untuk datanya kita gunakan acak, Prof. Ini aja, kita sama-sama aja. Minta tolong Excel kosong aja nggak apa-apa. Di-share, kita kerjakan sama-sama nanti biar ada gambaran teman-teman kalau mau menggunakan software yang lain. Ke ini Mas. A4, sel A4. Itu theta ya. Monggo ditulis theta ya. Kemudian di situ minus 4, bawah A5. A5 minus 4, minus 3,9. Nah, titik apa koma kalau punya masuk terus dikirit ke koma. Ya. Sampai 24, Prof? 4,0 ya. Oke. Nah. Terus ke A1. Nah, A1 ya. A1. Nah, di situ kita tulis B ya. B. Nah, di situ untuk sebelahnya theta berarti B4. Nah, itu kita tulis butir 1. B4. Nah, B4 butir 1. C5 butir 2. Kita gambar 3 butir aja. Ya. Oh iya, 3 butir nih. Kemudian monggo
teman-teman misalnya B-nya di set dari -1, B berarti B1 Mas, B1. -1. Ke B1, B1. Punten. Sel B nomor 1, kolom B baris 1 ya. Di situ -2 atau -1, ya -1. Kemudian di situ 0,5. Nah, kemudian sebelahnya 1,5. Ya pakai koma deh Mas, itu titik. Oh, nggih. Mohon maaf. Ya. Oke, terus kita di situ sama dengan B ya, B5. Ya, sama dengan probabilitas, sama dengan eksponen atau kurung buka, eksponen kita A5 dikurangi B1 tutup kurung lagi dibagi kurung buka 1 plus ya plus kemudian pembilangnya dikopas. Sudah dihitung ini Mas, tolong dihitung tutup kurungnya ya, udah genep belum tuh? Udah ya? 1. Kayaknya udah ya, cukup ya. Oke, balik lagi ke rumusnya. Kemudian kita kasih dolar ya, biar nggak jalan-jalan. Di depan A5, di depan A, ya. Kemudian di belakang B. Oh, ini 5-nya jalan, G. Ya, 5-nya jalan. Terus itu 1, di depannya 1, sama. Ya, enter. Oke, enter. Kita coba ke 1 dulu, jangan nanti salah. Takut salah. Bentar, siap, Prof. Ya, udah. Bawahnya, diklik bawahnya. Diklik bawahnya. Diklik yang B6. B6, G. 6 B1, udah betul. Nah, kita klik ke butir 2, kita kopas. Kita kopas ke butir 2, digeret bisa ya. Di-drag, digeser. Ya. Kita klik butir 2, bener nggak? A5, C1. Udah bener, nah bisa dikopas untuk semua. Monggo terus dibuat kurva karakteristik pakai insert. Butir 1, butir 2, butir 3 itu ya. Yang A-nya nggak usah biasanya, Mas. Didel aja dulu, terus butir 1, 2, 3 ke bawah. A-nya manual, kalau langsung sok
salah kejadian. Ini kita ganti, Prof. Terus diganti. Itu yang sense data yang atas itu diganti dengan theta, Mas, yang atas-atas itu. Yang kanannya diklik, yang panahnya kanan itu diklik, diganti dengan theta A5 sampai ke bawah. Ya. Sebentar, Prof. Atau itu bukan yang diganti. Atau yang horizontal aksesnya ya. Undo aja, di undo. Terus undo ya. Ya. Itu biasa ngeklik sendiri ini ya, Mas ya. Ternyata kalau memberikan sintaks ya, klik, terus itu diklik, klik kanan, select data, itu horizontal access ini nih, editnya, klik, nah itu ya, itu ke bawah, di blok. Alhamdulillah. Seperti itu, terus di set itu maksimal 1 ya. Sumbu tegaknya di ya. Caranya kalau saya itu bukan itu ya. Gimana? Kok hilang gambarnya? Oh ya. Itu diklik aksesnya, itu klik kanan, terus format mayor ya, atau format akses, itu format akses ya, terus di situ maksimum 1,0 ya. Oke. Nah, sudah tinggal ngasih nomor. Itu teman-teman, itu untuk 1P, untuk 1P dan khusus model RAS. Nanti nama sheet di kiri bawah itu dikasih nama ya, dikasih nama model RAS ya, itu model RAS. Mohon maaf. Ini cantik atau yang ganteng ini? Yang ganteng, mohon maaf, Prof. Ini kebetulan ibunya sedang latsar ke Semarang, Prof. Sendirian di rumah? Bersama 3 putra-putri. Mohon maaf, Prof. Ini. Diterima PNS di mana, Mas, istri? Alhamdulillah di Kemenak Sleman, Prof. Alhamdulillah. Ngasto di apa? Di Kemeneknya di atau? Di Man 5 Sleman. Barokah, Mas. Alhamdulillah ini saya di 2019, istri 2020, Prof. Rezeki nomplok, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa Allah maha baik. Ini model RAS. Ya. Terus di sheet 1-nya dikasih nama model RAS juga.
Nah, terus minta tolong teman-teman nanti kita bikin sekalian nanti PR untuk teman-teman. Sheet 2 yang ditambah, sheet 2. Nanti silahkan bikin model 1 PL. Rename. Model 1 PL. Kemudian model 2 PL. Terus model 3 PL. Nah, kita gambarnya sampai 4 PL ya. Terus model 4 PL. 4 PL. Ya, maaf. Kurang P ya. Nih, alhamdulillah ya. Sudah Mas, monggo nanti di save terus di apa? Di save sebagai kurva karakteristik ya, ICCIRT ya. Terus minta tolong di share di grup ya. Nih, silakan teman-teman nanti membuat PR-nya, membuat kurva karakteristik. Baterai saya habis. Teman-teman nanti membuat kurva karakteristik untuk 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL. Yang sudah kita contoh adalah model RAS. Nanti monggo dikopas saja formatnya, tinggal ngasih ABCD-nya ya. Di sebelahnya dikasih ABCD. Gitu teman-teman, ada yang bertanya sampai di sini, ada yang bertanya atau monggo Mas Sukrul mau nambahi, silahkan Mas. Dari saya cukup, Prof. Nggih. Oh, nggih, matur nuwun Mas Sukrul. Teman-teman silahkan teman-teman. Ada yang bertanya teman-teman? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya Mas, sampai di sini ya Mas. Ini masih loading, Prof. Saya mau buka WA tapi masih belum terbuka. Ini. Apa? Nanti sambil aja. Prof. Jadi teman-teman kita ada PR menggambar kurva karakteristik. Monggo mau pakai Excel boleh, mau pakai yang lain boleh, mau pakai R juga boleh, silahkan. Nanti insya Allah setor kita share screen pekan depan insya Allah, kemudian kita lanjut ke kecocokan model dan lain-lain. Kita masih punya banyak bahasan untuk dibahas di statement ini kaitannya dengan IRT. Oke, untuk perkuliahan siang menjelang sore ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, matur nuwun sangat ya Mas Sukrul atas semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Mas-mas dan Mbak-mbak sehat selalu. Nah, Mas Sukrul tetap sabar ya Mas, semangat ya Mas. Tinggal pergi ya. Insya Allah seru diajak main. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Kita akhiri ya teman-teman. Mohon izin kelas kita tutup. Assalamualaikum.